Hello Soul Seeker, how are you today? I'm fine, thank you. And how are you? Semua dalam keadaan baik-baik saja. Haleluya, puji Tuhan. Aku harap kalian semua dalam keadaan tenang, to be calm, dan juga dalam keadaan sehat walafiat. Haleluya. Soul Seeker, aku sebelum berbicara dalam tayangan ini, izinkan aku untuk menyapa saudara-saudaraku, teman-temanku, sahabat-sahabatku yang ada di seantero Indonesia, terutama yang orang-orang Jawa. Karena saya orang Jawa, jadi saya minta berkatnya dari orang-orang Jawa supaya mereka juga terus maju di dalam pelayanan, di dalam pemberitaan Injil. Amin. Puji nama Tuhan. Estunipun seminggu utawi sepekan kaping setunggal kula tansah ngaturaken sapa aruh rengkuh dumateng panjenengan sedaya kanthi pangajap wonten ing pendak pepanggihan punika andadosaken binerkahan tumrap panjenengan sedaya. Boten kesupen kula ngaturaken sugeng pepanggihan malih kalian kula ing Think of Soul Channel. Kados pundi kabaripun panjenengan sedanten? Sehat-sehat mawon? Boten wonten ingkang gerah, pilek, flu, kesleo, keplintir. Lho kok malah kayak orang jualan jamu. Menapa panjenengan sami bagas waras? Otot kawat balung besi, menapa kawontenan panjenengan sami sarwa sae? Amin. Punika ingkang dados panyuwunan kula lumantar donga ingkang kula kanjukaken wonten ngarsa dalem Gusti Yesus. Ewondene wonten ingkang nembe manggih rubeda lan nandang rekaos, kasuwun boten perlu susah lan grantes utawi nelongso nggih. Ampun nggih, ampun nelongso, ampun susah, ampun grantes. Amin. Awit wonten ing giaran punika panjenengan badhe pikantuk kegiatan. Amin. Saking sabda dalem Gusti Yesus. Pramila monggo sami tetep midhangetaken giaran utawi tayangan punika ingkang namung cekaos ananging migunani ing salamining gesang. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Pendekatan dengan you dapat menjadi sesuatu yang baru, yang segar, yang fresh from the oven. Soul Seeker, pada kali ini tayangan ini aku mau berbicara tentang kadang orang itu sangat tidak mengerti tetapi punya keinginan yang begitu besar terhadap dirinya untuk menjadi kaya. Ya. Jadi ini aku akan berbicara, sebenarnya kita harus finishing well, kita harus menyelesaikan pekerjaan di dalam hidup kita, tanggung jawab kita di dalam Tuhan.
Tetapi ada satu ganjelan yang selalu ingin mengejar kekayaan. Saya ingat ada satu ayat. Ayat ini selalu dipakai untuk mengucapkan mereka yang berulang tahun. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Amsal 3 ayat 16. Ayat ini sungguh-sungguh sering kita pakai dan menjadi satu idola juga bagi aku. Tangan kanan itu umur panjang, tangan kiri kekayaan dan kehormatan. Apa yang menjadi daya tarik utama yang membombardir manusia, baik secara fisik atau secara metaforis? Quiet state forward cukup tepat untuk dikatakan. Apakah itu menjadi orang kaya dan terhormat? Amin. Bayangan orang kaya dan terhormat dalam benakmu, benakku juga adalah orang-orang seperti Larry Ellison, Mark Zuckerberg, Warren Buffett, Larry Page, Bill Gates, Sergey Brin, dan Jeffrey Preston Bezos. Di Indonesia, Prayogo Pangestu, Lau Tok Kwong, Robert Budi Hartono, dan Michael Hartono. Ini orang-orang kaya. Saya akan menyoroti satu pribadi, yaitu Jeffrey Preston Bezos, pengusaha Amerika, pemilik media internet, dan investor. Dia adalah pendiri, ketua eksekutif, dan presiden dan CEO Amazon, perusahaan e-commerce dan komputasi awan terbesar di dunia. Wow. 5 perusahaan teknologi alias The Big Five yang berpengaruh di dunia bersama Microsoft, Apple, Google, dan Facebook. Ingat, orang ini hebat sekali ya. Aku lihat orang ini hebat sekali. Aku menyoroti Jeffrey Preston Bezos karena pada awalnya ia hanya seorang pelayan dari McDonald. Dan ia berhasil berada di posisi nomor 1 sebagai orang paling tajir sedunia. Keren. Bayangkan, dia hanya pelayannya di McDonald, lalu jadi CEO. Suatu perjuangan yang luar biasa. Aku ingin mengatakan untuk pemudi yang kadang ingin punya suami yang tajir, yang kaya, tetapi kadang tidak melihat latar belakangnya. Ini orang yang hebat sekali. Si Jeffrey ini orang yang luar biasa. Jeffrey Preston Bezos ini orang yang luar biasa karena dia dari seorang pelayan yang tidak punya modal apa-apa, dan kemudian dalam perjuangannya dia menjadi CEO Amazon. Luar biasa, terkaya di dunia. Saudara, apa artinya kita menjadi kaya dan terhormat? Mengapa kita harus berkeinginan menjadi kaya dan terhormat? Apa yang menarik jika kita menjadi kaya dan terhormat? Menjadi kaya dan terhormat akan punya pilihan dalam hidup ini. Kaya dan terhormat, kamu bisa memilih apa saja. Kamu miskin, sedikit pilihannya, atau bahkan tidak bisa memilih apa-apa. Tetapi orang kaya, yang kaya bisa memilih apa saja, bahkan bisa memilih menjadi miskin. Betul? Dari kaya, pengen miskin, aku pengen miskin. Bisa. Dalam hitungan detik, bisa. Tetapi, orang miskin tidak bisa dadakan, ujuk-ujuk, dia jadi wong sugih, lalu jadi orang kaya. It does not make a sense. Tidak bisa. Tapi orang kaya menjadi miskin bisa. Tapi orang miskin menjadi kaya dadakan tidak bisa. Orang kaya seperti Jeffrey Preston Bezos memiliki otoritas untuk punya banyak pilihan. Karena dia kaya, dia punya otoritas untuk memilih banyak pilihan. Bahkan dia punya banyak power, kekuasaan. Kekuasaan dan authority ada dalam kehendakmu pribadi jika kamu kaya. Betul?
kamu memiliki otoritas, kamu memiliki kekuasaan, power. Jika kamu kaya, kamu bisa pegang ataupun lepaskan jika kamu ingin bebas. Power kekuasaanmu bisa kamu berikan ke orang lain, tetapi ya aku bertanya, apakah orang itu bisa menjalankan kekuasaan yang kamu berikan? Orang tidak bisa menerima perubahan dari miskin menjadi kaya. OKB, orang kaya baru, dia bisa out of control. Begitu juga dari kaya menjadi miskin, bisa ngeblank, bisa bingung, bisa shock, bisa stroke, bisa juga out of control. Jeffrey Bezos yang rela melepaskan dan mengundurkan diri dari CEO Amazon. Keren ya, dia mengundurkan diri dan dia memilih hidup untuk sesuatu yang berguna. Saya tidak akan cerita di bagian ini, tetapi saya akan mengatakan bahwa dia mengundurkan diri dari CEO Amazon. Kekuasaan dapat menentukan pilihannya sendiri. Ingat ini, kalau kamu berkuasa, kamu dapat menentukan pilihannya sendiri. Maka dari itu, banyak orang ingin menjadi kaya karena uangnya banyak, punya powerful, selalu punya kesempatan apa yang diinginkan, serta kebebasannya banyak karena dia kaya. Satu contoh gini, Soul Seeker. Kita saja kadang kamu lebih prefer memiliki teman yang suka memberi pinjaman, betul? Mencarikan kerjaan, memberikan perlindungan bagi dirimu, betul? Orang seperti ini ada lagunya, hatiku tenang berada dekatmu, gitu. Ya toh, orangnya, teman kita suka memberi pinjaman, mencarikan kerjaan, mencarikan segala keuntungan bagi dirimu. Tetapi kamu pasti menjauhi pribadi orang jika ia selalu pinjam duitmu. Pinjam duit dong, aku baru butuh nih. Dan selalu memohon bantuan apapun kepada dirimu. Minta tolong mencarikan kerja, memakai sarana fasilitasmu, bahkan dia jadi shadow. Kamu jalan ke sana, dia bisa ada bayangannya di sini. Kamu jalan sini, bayangannya di situ. Kemana saja dia jadi shadowmu, jadi bayanganmu. Bahkan kamu bisa menjadi tempat penggadaian. Kamu malah menjadi tempat penggadaian cincin, kalung, sertifikat tanah sebagai jaminan karena temanmu itu membutuhkan pinjaman uang. Motonya mengatasi masalah tanpa masalah. Yang dipinjam itu ya jadi masalah. Yang pinjam tidak masalah, yang dipinjami jadi masalah. Ini sangat ganduli itu tidak enak ya. Ganduli kita itu tidak enak. Sangat nge-use kita itu tidak enak. Soul Seeker, aku coba berbicara dengan kamu secara pribadi gini. Bagaimana kamu dapat mengukur harga dirimu di saat ada orang yang kaya tiba-tiba datang kepadamu tanpa diduga, tak kuduga. Tiba-tiba dia datang dan menawarkan sesuatu pemberian dengan jumlah yang besar. Lalu kamu menolaknya. Kamu tidak mau terima pemberian itu atau mungkin bantuan itu. Aku mau katakan begini, apa perasaanmu saat itu? Di situ pasti muncul satu kebanggaan diri, karena kita punya dignity, kita punya harga diri, karena kita tidak mau menyusahkan orang, kita tidak mau menerima pemberian yang ujuk-ujuk, yang sekonyong-konyong, yang tiba-tiba tanpa ada latar belakang apapun dia mau memberi. Kita menolak. Soul Seeker, aku akan mengajak untuk kamu mampu relegate authority, membuang otoritas kewenanganmu. Aku akan bacakan satu kisah yang menarik, di mana ini cerita daripada Abraham, yang waktu itu masih namanya Abram. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri,
maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandangannya. Dia layangkan pandangannya. Dia lihat mana yang hijau. Dia lihat mana yang sangat bisa diolah. Dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya. Seperti taman Tuhan. Seperti tanah Mesir sampai ke Soar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Soul Seeker, ayat ini memberi pelajaran bagi kita. Dua sosok orang yang sama-sama kaya, dua sosok orang-orang yang kebingungan mengelola kekayaan, dan di situ kita diperhadapkan dengan Lot dan Abram. Lot melayangkan matanya, Lot diberikan pilihan pertama, dan dia ketika diberikan pilihan pertama, dia melayangkan matanya. Mana kelihatannya daerah yang segar, yang hijau, yang bisa mendatangkan kekayaannya berlipat-lipat ganda lagi. Karena ternaknya begitu banyak. Tetapi aku mau katakan Abram mampu relegate his authority. Menyerahkan pilihan hidupnya ada pada Tuhan. Ini tidak gampang. Ini tidak gampang, Soul Seeker. Dia menyerahkan pilihannya kepada Tuhan. Bahkan dia katakan, kalau kamu ke kiri Lot, aku ke kanan. Kalau kamu ke kanan Lot, aku ke kiri. Abram memiliki satu pandangan yang kuat terhadap Tuhan. Dia bisa melepaskan relegate authority-nya dan bergantung penuh kepada Tuhan. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Kita pisah aja. Soul Seeker, seharusnya orang yang lebih muda diharapkan mendahulukan orang yang lebih tua. Betul? Tetapi Lot ini tidak. Dia begitu dikasih kesempatan suruh milih, dia langsung pilih yang hijau, yang banyak airnya. Di sini Abram tidak menuntut haknya sebagai orang yang lebih tua. Ia mempercayakan masa depannya kepada Allah. Ingat, ia mempercayakan masa depannya kepada Allah. Ia tidak menentukan dengan cara pandangannya sendiri. Dia tidak menentukan dengan pengalaman hidupnya menjadi orang kaya. Susika orang kaya tuh, waduh, pengalamannya luar biasa. Tapi dia tidak mengambil kekuatan pandangan pengalaman hidupnya. Soul Seeker, aku akan berbicara yang sisi lain, di mana membicarakan standar satuan biaya operasional pendidikan perguruan tinggi, yang mana ada 7,2 juta pemuda yang hanya lulus SMK dan SMA. Mereka tidak meneruskan pendidikannya ke jenjang perguruan tinggi, karena jika nanti penetapan uang kuliah tunggal atau UKT di kampus-kampus negeri menjadi mahal, kemungkinan banyak generasi muda yang gagal untuk masuk kuliah. Aturan ini dibuat agar mahasiswa tak mampu bisa tetap mendapatkan biaya UKT murah, sementara bagi mahasiswa yang mampu secara ekonomi bisa membayar lebih sesuai dengan kemampuan ekonominya. Tetapi hal ini masih digodok oleh Komisi 10 di DPR. Pemerintah memakai suatu keseimbangan. Yang kaya bayar lebih, yang miskin bisa tertolong.
Saudara, Alkitab juga menjelaskan panjang lebar tentang hukum keseimbangan dari 2 Korintus 8 ayat 11 sampai 14. Maka sekarang selesaikan jugalah pelaksanaannya itu, hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu, dan lakukanlah dengan apa yang ada padamu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Sebenarnya hal ini merupakan tugas orang percaya, tugas gereja. Bagaimana kita bisa membantu mereka supaya generasi muda tidak menjadi generasi being powerless, menjadi tidak berdaya, dan akhirnya menjadi bodoh dan mudah ditipu. Saudara, ini yang menjadi pergumulanku sejak aku mendirikan LSM Forum Cinta Anak Bangsa. Aku membiayai beberapa orang mahasiswa, membiayai uang kuliahnya. Aku kerja, aku berikan karena aku tahu mereka tidak ada uang. Ada 22 orang yang saya biayai dan mereka hari ini sudah selesai. Hari ini mereka sudah bekerja dan saya ikut bersuka cita karena mereka kembali ke daerah-daerah mereka dan mereka membangun daerahnya dengan kepandaian, dengan apa yang dia dapat dari ilmu ketika dia ambil perguruan tinggi. So, seeker, memang money is fungible, hanya sebagai benda, nilai tukar, dan ini sangat liquid, so, seeker. Fungibility adalah salah satu fungsi uang untuk menyederhanakan transaksi yang awalnya dilakukan secara barter alias bertukar barang. Jadi fungible, saudaraku. Tetapi ada yang tidak bisa ditukar dengan uang, tidak bisa ditukar dengan kekuasaan. Ada satu pembicaraan yang Petrus hadapi dengan orang yang kaya, dan ia pikir dengan kekayaannya ia bisa berbuat banyak. Dengan kekayaannya dia bisa membeli karunia-karunia rohani, dia bisa menyetir gereja Tuhan. Dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 20 dikatakan, binasalah kiranya uangmu itu bersama-sama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Ini bahaya. Ini bahaya, saudara. Kita menyingkirkan pandangan kita tentang Kristus dan menggantikan pandangan kita dengan orang-orang sukses. Tadi saya katakan bahwa banyak anak muda yang ingin menjadi kaya, ingin menjadi orang sukses. Tapi saya mau bertanya, kesuksesan itu dilihat dari hal apa? Apakah kesuksesan itu dilihat dengan deposito keuanganmu yang begitu banyak? Atau justru keuanganmu yang begitu banyak membuat kamu hidup seperti kosong? Karena kamu bisa membeli apa saja, kamu bisa traveling kemana saja dengan uangmu. Tetapi satu titik dalam kehidupanmu, satu waktu dalam kehidupanmu, kamu akan duduk dan terdiam, dan kamu akan bertanya dalam dirimu, mengapa hidupku kosong? Mengapa hidupku tidak berguna bagi sesamaku? Orang yang sukses adalah orang yang berguna di dalam kehidupannya bagi orang lain. So, seeker, apakah Yesus orang yang sukses ketika menjadi manusia atau tidak? Yesus adalah sukses, dan ini ditandai dengan satu kalimat yang ia ucapkan bahwa dia sukses, adalah tetelestai. Tetelestai,
saat dia disalib di Bukit Golgota dalam penderitaan Yesus Kristus, lalu berkata tetelestai, yang artinya sudah selesai. Kata ini sebenarnya berasal dari kata kerja teleo yang artinya mengakhiri, mewujudkan, menyelesaikan dengan sempurna. Wow, haleluya, amin. Yesus tetelestai, dia sudah mengakhiri, dia sampai ujung, sampai batas hidupnya. Dia sudah mewujudkan apa yang menjadi keinginan Bapanya di surga. Ia sudah selesai dengan pekerjaannya. Soul Seeker, kamu belum selesai. Kamu jangan katakan kalau aku nanti meninggal, rest in peace. Kamu belum selesai. Kamu belum berguna bagi banyak orang. Kamu masih berkecamuk dalam pikiranmu untuk menyelamatkan uangmu. Kamu masih berat untuk membantu orang lain. Kamu masih banyak pertimbangan untuk membantu orang yang miskin dan orang yang menderita. Soul Seeker, ketika aku menjadi hamba Tuhan, ketika aku menjadi pendeta, aku bukan mencari keuntungan daripada pelayanan, tetapi aku lakukan untuk bagaimana aku bisa menolong orang lain. Aku dan istriku, kami berdua banyak menolong orang yang kesusahan. Kami buatkan warung, kami berikan dana untuk sewa rumah. Kami encourage anak-anak muda untuk bekerja dan sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan. Itu tidak sedikit uangnya, itu terus uangnya. Bulanan, mingguan, harian aku berikan. Tetapi sasaran goal hidupku adalah finishing well, menyelesaikan dengan baik. Amin. Tetelestai. Kalau aku melihat Yesus mengakhiri, mewujudkan, menyelesaikan dengan sempurna, aku belajar seperti Yesus. Tetelestai. Aku ingin menyelesaikan. Aku ingin finishing well. Paulus tidak mengatakan bahwa orang kaya celaka. Tidak. Paulus tidak mengatakan orang yang kaya menjadi celaka. Tidak. Tetapi celaka kalau kamu ingin kaya. Dia katakan kepada Timotius, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai nafsu yang hampa dan mencelakakan. Yang hampa dan mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Ngeri loh, ini hanya karena orang yang ingin kaya bisa masuk ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, ke dalam berbagai nafsu. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksakan dirinya dengan berbagai duka. Soul Seeker, ingin kaya berarti ingin mengisi sesuatu yang kosong dalam jiwamu, yang terus menjadi pikiranmu. Kamu menjadi fokus hanya mengejar hal kekayaan, dan kamu mencemplungkan dirimu dengan berbagai duka karena pengorbanan yang salah. Soul Seeker, aku pernah bertemu dengan seseorang. Dia korbankan dirinya apa saja, bahkan mahkota kekudusannya dia berikan kepada pemuda karena dia ingin kaya, karena dia pikir pemuda itu bisa memberikan kekayaan. Begitu banyak orang yang terjerat di dalam dunia seksual yang salah, yang di luar Kristus, hanya karena ingin kaya, hanya karena ingin hidup enak. Ia memelacurkan dirinya, artinya ia masuk ke dalam kubangan yang kotor. Ia rela menjadi teman-teman orang-orang gay, orang-orang LGBT, hanya karena dia ingin kaya, hanya karena dia ingin hidup enak, hanya karena dia ingin traveling. Dia lakukan apa saja. Gaya hidupnya berubah. Dan Soul Seeker, aku mau katakan,
begitu banyak anak muda yang hancur hidupnya, yang ketika masa mudanya harusnya menjadi seorang yang diharapkan oleh bangsa dan negara, menjadi hancur. Hanya apa? Karena ingin kaya. Karena ingin kaya. Dan akhirnya hancur. Soul Seeker, satu perkataan Jim Elliot, God always gives His best to those who live the choice with Him. Tuhan akan memberikan yang terbaik kepada orang yang menyerahkan pilihannya kepada Tuhan. God always gives the best to those who live the choice with Him, with Jesus. Ini perkataan Jim Elliot. Soul Seeker, aku hanya ingin mendorong untuk engkau tahu, untuk kamu harus tahu, bahwa masa mudamu itu hanya sebentar saja. Kalau kamu tidak pergunakan masa mudamu dengan baik, dan kamu katakan biar aku hancur apapun demi aku membantu keluarga, Soul Seeker, itu salah. Berikan pilihanmu kepada Tuhan, dan Tuhan yang akan mengatur kamu, hidupmu, dibukakan jalan yang terbaik. Amin. Itu penting, Soul Seeker. Jangan hancurkan dirimu. Jangan hancurkan dirimu, karena ujung dari jalan itu kamu tidak tahu. Kamu bisa stres, kamu bisa hancur hidupmu. Kamu tidak tahu jalan keluar ketika kamu masuk dalam lubang maut itu. Soul Seeker, kalau ada di antaramu yang hari ini mengejar kekayaan dan melakukan apa saja, dia halalkan, aku mau katakan, cepat pulang kepada Tuhan. Cepat balik kepada Tuhan. Hidupmu bukan di situ. Hidupmu sementara dipersiapkan Tuhan sesuatu yang luar biasa, yang akan memberkati baik keluargamu, bahkan orang-orang di sekitarmu, dan bangsa dan negara. Soul Seeker, jangan pernah meremehkan diri. Jangan pernah mengatakan kamu bodoh. Jangan mengatakan dirimu itu bodoh. Jangan mengatakan dirimu itu gagal. Jangan mengatakan dirimu tidak bisa apa-apa. Jangan mengatakan aku tidak punya kesempatan. Soul Seeker, Tuhan yang akan menentukan hidup. Tuhan itu hanya seperti membalikkan tangan ketika Dia mau merajut engkau menjadi sesuatu pribadi yang hebat. Oleh sebab itu, jangan memburu kekayaan. Jangan ingin menjadi kaya. Menjadi kaya adalah untuk memberkati orang, bukan untuk engkau nikmati kekayaanmu dirimu sendiri. Karena orang yang ingin kaya masuk di dalam pencobaan, masuk di dalam jerat, masuk di dalam berbagai-bagai nafsu. Nafsu yang apa? Nafsunya rakaruan, wis pokoknya rakaruan. Opo-opo dadi nafsu, opo-opo dadi nafsu. Ngeri banget. Dan yang mencelakakan lagi, Soul Seeker, engkau mengalami kecelakaan-kecelakaan hidup, kegagalan, ketidakberuntungan, dan bahkan menenggelamkanmu ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Oke? Cepat balik kepada Tuhan. Engkau jangan merasa dirimu kotor dan berdosa, karena Tuhan cinta orang yang mau balik, walaupun tubuhmu kotor, walaupun jiwamu sangat buruk. Tuhan mau bersihkan kamu. Tuhan mau kembalikan kamu menjadi anak kesayangannya. Soul Seeker, tidak ada kata terlambat. Sekarang ini Soul Seeker, engkau balik, Soul Seeker. Engkau balik, karena ada masa depan yang indah. Lihat bagaimana Abraham bisa really get authority. Dia tidak melihat seperti Lot. Akhirnya Lot masuk ke Sodom Gomora, orang-orang gay, orang-orang LGBT. Tetapi Abraham memilih untuk menyerahkan kepada Tuhan, dan dia diselamatkan Tuhan. Kekayaannya makin menjadi-jadi. Tetapi Lot hancur, kekayaannya habis terbakar, dan dia tinggalkan dengan tangan kosong. Haleluya. Soul Seeker, aku ingin berdoa buat kamu. Tuhan Yesus, setiap orang yang mendengarkan lewat YouTube channel ini, dari Think of Soul channel, yang hari ini terjerat di dalam berbagai nafsu, terjerat di dalam pencobaan,
Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, engkau dilepaskan, engkau diberi kekuatan untuk engkau keluar dari kumparan pencobaan itu. Engkau keluar dari lumpur dosa dengan pertolongan dan dengan kekuatan Tuhan. Aku sebagai hamba Tuhan mendoakan di dalam nama Tuhan Yesus, engkau dikembalikan Tuhan menjadi orang-orang pilihan Tuhan yang berguna bagi keluargamu, yang berguna bagi bangsa dan negaramu, dan yang berguna bagi dirimu sendiri. Terpuji nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur, berharap Tuhan menolong. Karena Tuhan sudah menolong aku, Tuhan akan menolong setiap orang yang ada dalam masalah lewat YouTube channel ini. Dalam nama Yesus, amin. Tuhan memberkati. Haleluya. Jangan melopro, jangan gratis, jangan bingung. Aku ini sudah tidak berguna, aku ini kotor. Woi, Tuhan itu cinta kepadamu. Dia mau tolong kamu menjadi orang yang hebat. Amin. Haleluya. Sampai jumpa. Shalom Aleichem. God bless. Pendekatan firman itu dapat menjadi sesuatu yang baru, yang segar, yang fresh from the oven.